Nah, ini ada latar belakang. Nah, penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Zaman penjajahan samudra merupakan suatu masa yaitu pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Ketika bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat, atau Eropa banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa para pedagang Cina, pedagang Arab, India, Gujarat ya, kemudian juga dari Persia itu membawa rempah-rempah dari Nusantara ke Eropa, menjualnya ke bangsa-bangsa Eropa. Nah, inilah yang menginspirasi atau memicu bangsa Eropa untuk menemukan komoditas dagangnya dari dunia timur. Nah, pelopor penjelajahan samudra ini diprakarsai oleh 3 negara besar yaitu Inggris, Spanyol, dan Portugal. Nah, ini adalah latar belakang penjelajahan samudra. Ya, yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Jadi Konstantinopel ini adalah bandar dagang ya atau pelabuhan terbesar perdagangan di Eropa. Ya, nah pada saat itu Konstantinopel ini diserang oleh Turki Ottoman dan dikuasai oleh negara Turki yang kebudayaan atau beragama Islam. Kemudian yang kedua, adanya penemuan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti karavel dan munculnya teori Copernicus. Ya, teori Copernicus ini mengatakan bahwa dunia itu bumi itu bulat, ya, bukan datar seperti yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan gitu, ya. Maka kalau kita misalnya berangkat dari arah timur, maka kita akan datang dari arah barat. Nah, kemudian juga ditemukannya kompas pada saat itu. Nah, itulah mendukung adanya penjelajahan samudra. Kemudian latar belakang ketiga ini adanya buku catatan perjalanan Marco Polo ya. Marco Polo ini memiliki perjalanan ke daerah ke daerah Asia ya. Kemudian dia membuat seperti literatur ya atau penelitian, buku penelitian yang menerangkan tentang perjalanannya dia ke Asia. Nah, kemudian adanya juga dorongan dari tiga G yaitu gold, glory, dan gospel. Apa itu gold, glory, dan gospel? Gold ini adalah 3G ini adalah pemahaman bahwa harus bangsa Barat harus menguasai 3 ini. Gold ini adalah emas. Dimaksudkan emas ini adalah kekayaan, ya. Jadi bangsa Eropa ini harus memiliki kekayaan. Nah, kekayaan untuk memiliki kekayaan ini berarti harus mengeksplor samudra. Kemudian glory. Glory ini adalah kejayaan. Kejayaan di sini adalah kejayaan untuk menaklukkan negara-negara dan negara-negara baru menjadi negara-negara jajahan ya. Dan yang terakhir adalah gospel. Gospel ini adalah pemahaman untuk menyebarkan agama Kristen ya ke negara-negara lain, ke wilayah-wilayah lain yang belum memeluk agama tersebut. Nah, ini adalah dorongan dari penjelajahan samudra di Eropa. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ini kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Pada saat itu belum ada yang namanya Indonesia, namanya masih Nusantara. Nah, boleh kalian lihat yang pertama tahun 1511 ini ada Alfonso de Alburquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Ya, jadi dia setelah menjelajahi kemudian mereka juga mereka membawa bala tentara untuk menguasai daerah tersebut. Kemudian yang kedua, tahun 1521, Sebastian de Cano dari Spanyol
berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol melalui Tidore, Maluku Timur, dan menyeberangi Samudra Hindia. Ya, nah ini. Yang ketiga, pada tahun 1579, Sir Francis Drake ya, berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate Babulah. Nah ini ya, inilah pertemuan pertama, bahkan mungkin kerjasama pertama dari bangsa Spanyol ini ke Nusantara. Yang keempat ini adalah tahun 1596, yaitu Cornelius de Houtman tiba di Banten tahun 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Nah ini Cornelius de Houtman ini adalah dari Belanda. Kemudian yang kelima ini 1602, James Lancaster, ini Inggris ya, berkebangsaan Inggris, yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Kapalnya tiba di Aceh. Dan yang terakhir yaitu oleh James Cook 1770, pelaut terkenal Inggris, setelah melakukan pelayaran ke Australia, singgah ke Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Nah ini kedatangan bangsa Eropa di Nusantara ya. Jadi ada 4 negara yang datang ke Indonesia, yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Oke, nah sini Ibu akan menerangkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kolonialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata koloni, yaitu wilayah kekuasaan. Deisme yaitu paham. Maka kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Nah, kolonialisme ini dibagi menjadi 3, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan kolonialisme deportasi. Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya. Kolonialisme eksploitasi ini dimaksud adalah yaitu daerah koloni yang dikuras kekayaannya oleh negara penjajah untuk kepentingannya. Contoh misalnya Indonesia tentu saja ya. Ketika dijajah oleh VOC, kekayaannya dikuras ya, kemudian dibawa untuk kemakmuran negara Belanda. Kemudian kolonialisme penduduk ini adalah terjadi karena sejumlah penduduk suatu negara pindah ke negara lain dan mendesak penduduk asli dan mengambil alih kekuasaan dari penduduk asli. Kalau misalnya kita ambil contoh, ini adalah negara Amerika ya, pada saat dulu adanya perpindahan dari Inggris ke benua Amerika, di mana dulu adalah suku India yang berkuasa, kemudian karena terdesak oleh bangsa Eropa, maka suku Indianya menjadi minoritas. Kemudian yang terakhir adalah kolonialisme deportasi. Nah, kolonialisme deportasi ini berasal dari orang-orang buangan atau hukuman seumur hidup dibuang ke suatu daerah dan akhirnya di daerah tersebut menjadi kekuasaan negara tersebut. Ini contohnya seperti Australia dulu ya. Negara Australia itu merupakan tempat buangan dari Inggris seperti itu. Nah, ini adalah kolonialisme. Dari kolonialisme. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini saling berkaitan ya. Nah, imperialisme ini berasal dari kata imperium, yaitu memerintah, dan isme artinya paham. Ya, suatu sistem. Nah, sedangkan imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan yang dijajahnya. Pemerintahan jajahan di wilayah jajahannya. Nah, imperialisme ini dibagi menjadi 2, yaitu imperialisme modern dan imperialisme kuno, ya.
Nah, yang dimaksud imperialisme kuno ini seperti yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan bahwa imperialisme kuno imperialisme kuno ini terjadi pada zaman dahulu ya, yaitu pada masa penjajahan, yaitu ada imperialisme kuno ini yaitu ya ketika Belanda datang ke Indonesia, kemudian bangsa Barat datang dengan idealismenya, bangsa Eropa datang dengan idealismenya itu 3G ya. Kemudian ada juga yang kemudian dia membentuk pemerintahannya di negara-negara tersebut ya. Nah, itulah namanya imperialisme kuno ya. Sedangkan imperialisme modern ini lebih ke arah yang sekarang, yang terbaru. Jadi imperialisme kuno itu imperialisme modern itu tidak lagi seperti dahulu ya, menjajah, kemudian kemudian menyiksa, kemudian menguasai wilayah tersebut ya. Sedangkan kalau imperialisme modern ini lebih dengan adanya untuk kepentingan industrinya, kepentingan ekonominya itu. Dengan tidak menjajah tapi biar supaya kepentingan ekonominya bisa mendapatkan itu gitu ya. Itu imperialisme kuno. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di Nusantara ini ada 4 negara yang masuk ke Nusantara. Nah, Ibu akan jelaskan 3 negara besar dulu ya. 3 negara besar yang menjajah di Indonesia, yaitu yang pertama adalah masa penjajahan Portugis. Yang pertama adalah bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa tahun 1510 dan Malaka 1511. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Nah, ini ya. Karena dulu Goa dan Malaka ini diakui oleh negara-negara lain, wilayah lain-lain sebagai pusat dari perdagangan, pelayaran. Itu di sana ada istilahnya pelabuhan terbesar. Nah, pelabuhan terbesar dalam perdagangan rempah-rempah ya. Kemudian bangsa Portugis pada tahun 1575 pada tahun 1522 bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya padrau atau prasasti kerjasama 1522. Pada tahun 1575, bangsa Portugis ini diusir oleh Ternate oleh Sultan Babulah tahun 1575. Ini karena pada saat itu Portugis melaksanakan istilahnya kerjasama untuk perdagangan, tapi kemudian memiliki keinginan untuk menguasai wilayah itu. Nah, kemudian yang keempat, ini ada berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bagian timur Pulau Timur, yaitu wilayah Timor Leste. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sebutkan bahwa kan ada 3 negara nih yang menguasai Nusantara pada saat itu ya. Nah, di antara 3 ini terjadi persaingan kekuasaan, persaingan kekuatan ya. Nah, di tahun 1859 ternyata Portugis ini kalah dengan Belanda, maka dia menyingkir dan hanya menyisakan wilayahnya itu hanya Timor, kalau sekarang Timor Leste. Ya, selanjutnya adalah masa penjajahan Spanyol. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Ya, nah rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Nah, bangsa Spanyol ini disambut baik oleh Tidore, dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan.
Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu di perkembangan agama dan kebudayaan Islam, ada kedua kerajaan besar yaitu Ternate dan Tidore. Nah, ini saling bersaing, saling perang. Nah, di antara dua kerajaan ini ada dua juga negara yang mendukungnya, yaitu yang satu Portugis, yang satu Spanyol, ya. Nah, sini persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina, ya. Nah, oke. Nah, ini perjanjian tadi yang Ibu sebutkan perjanjian Saragossa ini mengakibatkan adanya garis Tordesillas, ya. Yaitu perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, sekarang Provinsi Valladolid, Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, ya, ini dimiliki oleh Portugis dan sebelah baratnya oleh Spanyol. Ya. Kemudian perjanjian Saragossa mempertegas perjanjian Tordesillas tahun 1494. Nah, ini ternyata di antara dua kekuatan ini juga adanya persaingan seperti itu. Oke, kita lanjutkan, yaitu masa penjajahan VOC. Ya, VOC ini dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara lain atau bangsa lain. Nah, VOC ini memiliki hak oktroi atau hak istimewa VOC. Kebijakan VOC di negara jajahannya antara lain yaitu pertama adalah monopoli. Monopoli itu adalah memegang kekuasaan ekonomi di suatu negara, ya. Kemudian ada kebijakan ekstirpasi. Nah, ekstirpasi ini artinya adalah memusnahkan pohon pala atau cengkeh demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku, ya. Nah, itu. Jadi VOC ini supaya tidak dikuasai oleh bangsa lain gitu ya, negara lain, maka dia menghancurkan pohon pala dan pohon cengkeh itu. Selanjutnya adalah pelayaran hongi atau hongi tochten, ya. Nah, pelayanan hongi ini adalah suatu bentuk pelayanan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah VOC yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Selanjutnya yaitu strategi divide et impera atau politik adu domba. Nah, ini juga dilakukan oleh VOC, politik adu domba. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintah VOC di Nusantara pun diambil alih oleh kerajaan Belanda. Kenapa sampai dibubarkan? Ternyata VOC ini memiliki kerusakan atau keburukan gitu ya. Nah, penyebabnya yaitu sehingga VOC ini bangkrut. Kenapa terjadi kebangkrutan? Ini diakibatkan yang pertama adanya korupsi. Kemudian biaya kepegawaian semakin besar. Kemudian ketiga, banyak mengeluarkan dana untuk perang, mungkin karena untuk memperluas wilayah, maka dia kan harus bersaing atau berperang dengan Portugis dan Spanyol, ya. Kemudian yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Nah, ini yang mengakibatkan VOC bangkrut dan diambil alih oleh kerajaan Belanda. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri, ini ada mata uang VOC ya. Dalam kepingan mata uang golden. Nah, setiap simbolnya terdapat kerajaan Belanda dan VOC.
Ada VOC dan ini kerajaan.